A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak soleh solihah, ayah bunda dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga kita sudah berada di malam sahur ke-25. Itu tandanya kita sudah sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Apakah ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan kita akan sedih, ataukah kita malah akan berbahagia karena akan ditinggalkan bulan suci Ramadan? Ya, pilihan semuanya ada di tangan kita. Tentunya umat Islam yang beriman pasti akan sedih ketika ditinggalkan. Kita yang ditinggalkan rekan satu kerjaan pun kita sedih. Ya, kalau enggak nanda soleh-soleh ditinggalkan temannya, misalkan pindah rumahnya dan pindah sekolahnya dan akhirnya berpisah, pasti akan sedih. Ya, begitu juga kita semuanya di bulan suci Ramadan ini kita patutnya bersedih. Kenapa kita harus bersedih? Apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan yang akan datang? Itu yang harus kita pikirkan, karena tanda-tanda salah satu dari akhir zaman adalah cepatnya waktu berlalu. Tak terasa ya, kita sudah melalui waktu-waktu yang sangat cepat. Dari awal Ramadan sampai sekarang ternyata kita sudah ada di malam ke-25. Tentunya kita harus bersedih ketika bulan Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anda soleh-solehah ya bun dimanapun berada mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk kultum pada kali ini Ustadz akan sekilas membahas tentang sahur ala Rasulullah. Di sini Ustadz akan menyampaikan 6 hal sahur ala Rasulullah. Yang pertama adalah niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya apapun yang kita kerjakan tergantung pada niatnya. Jadi kita dianjurkan atau diwajibkan kita niat pada malam harinya. Jangan sampai bulan Ramadan ini, puasa Ramadan kita tidak sampai niat. Karena Nabi Muhammad bersabda, ketika kita tidak niat bulan Ramadan maka tidak ada amal pahala puasa baginya. Jadi jangan sampai kita tidak niat dalam bulan Ramadan ini, kecuali kita puasa sunnah. Misalkan si Udin di hari Senin tidak sarapan, belum sarapan, ya sampai siang juga belum makan siang. Nah dia di siang hari itu niat, pengen puasa aja deh, puasa hari Senin, mengikuti sunnah Rasul. Nah dia baru niat tuh di siang hari, itu boleh. Kalau niatnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu dianjurkan ya kita niat terlebih dahulu di malam harinya. Biasanya anak soleh solihah ya bunda dimanapun berada, ketika kita sholat tarawih berjamaah, selesai kita sholat tarawih, selesai berdoa, itu pasti imamnya memimpin niat untuk berpuasa. Nah itulah keutamaan kenapa kita harus sholat tarawih sampai selesai ya, karena kita juga dianjurkan untuk niat. Selanjutnya yang kedua adalah kita jangan sampai melewatkan waktu makan sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan. Ya, jadi makan sahur itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau di puasa sunnah mau sahur silakan, mau nggak sahur silakan. Akan tetapi kita fisiknya sebagai manusia pasti butuh nutrisi, butuh makanan, butuh asupan untuk mengisi hari-hari kita agar kita kuat melewati hari-hari kita. Itulah gunanya dari makan sahur, biar tubuh kita lebih kuat, lebih strong lagi menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga adalah sahur di akhir waktu. Salah satu dari sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kapankah waktunya kita untuk bersahur? Nabi Muhammad menjawab bahwa waktu kita bersahur adalah seperti kita waktunya 50 ayat membaca Al-Quran ya. Jadi sebelum datangnya waktu azan subuh ya kita waktunya 50 ayat. Nah itu berapa menit tuh 50 ayat kita membaca Al-Quran, itu berapa menit? Kisaran
20 atau 25 menit ya. Jadi diakhirkan kita dalam bersahurnya. Kenapa? Agar kondisi kita lebih kuat lagi. Ketika kita sahur jam 2 kan lebih jauh ya ke waktu subuh. Ketika kita waktunya sudah mepet ke azan subuh, nah kita kondisi tubuh fisik kita lebih kuat lagi untuk menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat adalah jangan makan sahur dengan berlebihan. Nabi Muhammad bersabda, innal mubadzirina kana ikhwana syayatin, ya bahwa sesungguhnya orang yang melakukan tindakan mubazir adalah temannya syaitan. Jadi jangan sampai kita termasuk dari temannya setan tersebut. Makan secukupnya dan seperlunya saja. Jangan sampai ketika bentar lagi mau imsak nih, apa aja dimakan, minum semuanya diminum. Ya sampai mual ketika sholat subuh keluar lagi tuh makanan minumannya. Jangan sampai hal tersebut terjadi, apalagi sampai dimuntahkan makanan minumannya. Ya nanti makanan yang halal menjadi haram karena kita terlalu kenyang perut kita. Selanjutnya yang kelima adalah makan 3 butir kurma. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk makan 3 butir kurma karena Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baiknya makan sahur adalah kurma. Hadis riwayat Daud. Jadi Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, makanlah 3 butir kurma di waktu sahur ataupun di waktu berbuka. Selanjutnya yang terakhir adalah jangan tidur setelah makan sahur. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk tidur? Pertama, karena tidur di waktu pagi hari itu adalah menjauhkan rezeki kita semuanya. Jadi ananda solih-solihah ya bunda dimanapun berada, jangan dibiasakan ketika kita setelah makan sahur kita tertidur. Negatifnya bisa jadi kita subuhnya terlewat. Ya bisa jadi juga ketika kita bangun tidur, tubuh kita tidak siap menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Jika kita tidak tidur, kita masih kuat karena zat asam dalam tubuh kita belum naik. Kalau kita sudah tidur, zat asam dalam tubuh kita naik. Makanya kadang pagi-pagi itu kalau bangun tidur mulut pahit ya. Jadi napas pun jadi lebih semerbak ya kalau kita tidur terlebih dahulu. Kalau kita tidak tidur, insya Allah tubuh kita lebih fresh karena kita sudah siap menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah, anda soleh-solihah ya bunda dimanapun berada. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga puasa kita di bulan ini Allah terima dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an ada'i fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala